Ya, ini jemputan cantik saya udah dateng. Hai, selamat pagi teman proses. Apa kabar kalian? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Terima kasih udah mampir di Lapak Indah Proses. Kali ini saya mau temenin kalian dengan cerita belanja bareng sama Hana di satu supermarket dan kemudian aktivitas saya proses bikin salah satu resep favorit dari bapak mertua. Apa itu? Simak terus videonya ya. Belanja mingguan kali ini saya butuh cari ikan salmon, coarse sea salt alias garam laut yang kasar, daun dill, dan beberapa kebutuhan lainnya. Saya mau buat satu olahan ikan yang selalu ada di rumah bapak mertua yang saya tuh kebetulan suka banget. Salted salmon alias salmon asin. Dapat juga nih bahan terpenting untuk salted salmon. Salted salmonnya saya butuh ini pasti black pepper sama sea salt yang coarse, yang kasar tuh ya. Sama ini daun dill. Belanjaan saya sebenarnya udah selesai. Tinggal tunggu Shiva selesai baru. Ya, till next time, bye. Saya ingat reaksi pertama bapak mertua saya waktu lihat saya makan ikannya, ikan salted salmon ini. Dan dia seolah-olah kayak nggak percaya kalau saya beneran suka. Saya orang Indonesia, Pak. Ikan udah jadi makanan sehari-hari. You good? Were you good? Oh, shoot. Really? Oh, she waited too long, I guess. Kamu tuh. Masuk yuk. Masuk yuk. Let's go inside. Come on, let's go inside. Metagi good morning teman proses. Kembali bareng saya Indah di Indah Proses dalam apa adanya pagi. Ini apaan nih? Kok nggak genah gini? Oke, teman proses pagi ini sarapan apa? Udah nyarap apa belum? Minumnya juga minum apa? Kalau saya biasa aja. Ini apa adanya ya. As always. Ini apa sih? Nah ini sebenarnya ini sarapan saya. Ini sarapan saya sisa kemarin. Kamu gitu juga nggak? Kadang-kadang ngalamin nggak teman proses? Sarapannya itu yang kemarin nggak selesai, terus ditaruh di kulkas, terus dihabisin baru hari berikutnya. Nah ini kemarin kenapa saya taruh di kulkas? Ini si Pak Su bikinin bubur oatmeal. Buburnya tuh kebanyakan. Nggak tahu kalian kelihatan apa enggak. Jadi dia walaupun dikit itu ngenyangin banget, super ngenyang. Ini saya kasih tahu nih penampakannya kayak apa ya. Padat banget ini teman proses. Steel cut oats. Kita bikin dikit aja tuh udah apa ya? Dikit aja tuh udah ngenyangin banget. Nah dia bilang abisin katanya. Ya udah, akhirnya begitu dia selesai, saya juga udah setengahnya. Bener-bener nggak bisa dihabisin gitu ya. Udah nolak lah. Akhirnya masuk kulkas, saya niat kok mau dimakan lagi besoknya. Karena saya nggak mau bikin usaha dia sia-sia. Dia bikinin sarapan dengan hati gitu, sepenuh hati. Jadi saya nggak mau buang juga. Karena kan buang diam-diam pun tuh kayak mengkhianati usaha dia gitu. Nah ini ada pisang, kenapa? Karena pisang yang kemarin dikasih sama Bu Nasar, sama Pak Nasar udah mulai matang banget. Dan ini pisang enak banget. Saya mau bikin banana bread aja biar enak. Karena dia banana bread itu kan semakin matang, semakin banyak pisangnya, semakin tinggi nutrisinya, semakin enak juga breadnya. Dan ya ini sarapan saya pagi ini. Ini minuman ya tadi saya udah rebus air seperti biasa. Ini teh sisa semalam, saya nggak mau buang. Pasti kan saya yakin teman proses juga gitu kan. Teh celup itu sayang kalau cuma sekali pakai gitu kan. Pasti disimpan. Ditaruh lagi kayak gini kan. Kemarin saya taruh gini di wadah ini. Karena saya tahu besoknya saya mau minum lagi gitu. Karena nih tehnya strong banget warnanya ya. Ya udah, nih akhirnya saya masukin ke sini. Nah, kalau saya biasanya lemon itu untuk tahan lama. Lemonnya saya iris-iris jadinya kayak gini, taruh di freezer. Untuk yang belum pernah coba begini, ini salah satu cara terbaik buat mempreserve
bikin lemon kita awet untuk konsumsi hari-hari. Jadi tinggal di freeze aja kayak gini untuk minuman gitu ya atau apa. Serai juga sama, serai sama saya perlakukan sama, dicuci bersih, dikeringin, baru potong-potong. Nanti tinggal ambil-ambil kayak gini. Begitu juga dengan jahe dan kunyit. Cuman saat ini jahe dan kunyitnya lagi habis. Jahe udah beli, saya belum potong-potong. Kunyit juga, kunyit yang belum saya beli. Gitu. Jadi ya, nih harus diminum selagi masih panas dan minum sedikit-sedikit seruput. Kayak gitu-gitu kan enak ya, seruput gitu. Kemarin ini kalau nggak salah si Pak Su pakainya agave deh, pemanis yang bukan gula itu. Sirup ya. Sirup apa sih saya lupa, lebih alami katanya. Ini saya bisa tunjukin deh mana ya agavenya. Halo teman proses, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya semua. Lagi lihat apa? Ada ikan, ada daun-daunan, ada entah apa itu di dalam kontainer. Saya mau bikin sushi. No, not really, nggak juga. Saya mau bikin salted salmon. Jadi ikan salmon yang diasinkan. Nah, buat kalian yang ngaku pecinta sushi atau ngerasa oh suka banget sama ikan-ikanan mentah, nih saya tantang nih, menurut saya jangan ngaku dulu sebagai pecinta makanan salted atau sushi kalau belum nyoba ini. Kalau suka berarti yes, berarti kalian beneran suka suka ikan asin dan suka ikan mentah asin atau sushi-sushian. Tapi kalau kalian nggak suka, oke. Langsung aja kita lihat ingredients atau bahan-bahannya. Ini ada salmon seberapa banyak ini. Kalau bapak mertua saya biasanya bikin kiloan ya. Saya beli segini. Ini karena saya udah kangen banget, udah bertahun-tahun saya nggak makan salted salmon bikinan bapak mertua saya yang aduh enak banget itu. Jadi sekarang saatnya saya harus bikin karena saya bener-bener udah sering banget nih, nggak basa-basi ini, nggak lebay, udah sering banget lidah saya tuh kepengen makan itu. Jadi saat ini saya cuman bisa dapet 410 gram dan ini aja udah segini harganya nih, udah 112.000. Dan ini buat saya, bagi saya yang apalagi lagi krisis gini gitu, saya yang pengangguran dan lagi krisis gini, kami banyak prioritas yang lain, ini buat saya mahal banget. Jadi ini kali ini makanan mewah buat saya. Bukan sombong, bukan congkak, tapi buat apa ya, mengakui aja kalau buat saya segini ini gede banget gitu. Jadi betapa ini saya harus benar-benar syukurin dan harus saya nggak boleh dibuang gitu ya, dimubazir, disia-siakan. Jadi benar-benar harus saya masak segera sebelum dia gone bad. Salted ini kan pakai garam ya. Jadi garam ini istilah ikan asin ya kalau di kita. Jadi garamnya ini yang sebenarnya akan mempreserve si ikan, akan mengawetkan ikan ini. Oke, jadi intinya saya punya 410 gram, nggak nyampe setengah kilo. Dan ini ada daun salam. Daun salam saya pakai 3 lembar. Terus kalau di Kanada daun salamnya sih daun salam kering kalau saya lihat ya, yang udah dikeringin. Tapi kan kalau di sini kan berlimpah daun salam segar, jadi saya pakai yang segar karena memang saya punyanya itu. Justru cari daun salam kering agak susah, selain agak susah juga mahal ya. Nah ini ada daun dill. Daun dill ini salah satu istilahnya apa ya, bahan utama. Kalau nggak ada ini ya nggak bisa. Ini daun dill dengan kurang dari setengah kilo, daun dillnya segini cukup lah. Nah, terus di sini ada garam, black pepper sea salt. Sebenarnya saya carinya yang ini garam laut yang kasar ya, coarse sea salt.
Sebenarnya saya cari yang original yang nggak pakai campuran, cuman kemarin tempo hari itu di Lulu nggak ada. Yang paling mendekati itu ya ini campuran black pepper, karena emang saya harus pakai black pepper juga, alias lada hitam. Nah ini jadi nggak apa-apa, alhamdulillah ada ini. Ini penyelamat, karena kalau nggak ada garam laut yang kasar, aduh beda banget kalau pakai garam biasa. Dan saya pengen bikin yang semendekati mungkin dengan apa namanya resep original yang bapak mertua bikin, black pepper sea salt. Senang banget ada ini. Terus yang berikutnya ada brown sugar. Brown sugar saya kebetulan masih punya cukup gula semut ya. Kayaknya sih masuk jenis gula aren kali ya. Jadi ini masih ada, alhamdulillah saya lega banget karena emang bapak pakainya yang begini, yang udah tinggal tabur gitu. Bukan yang gula Jawa yang kita masih harus iris-iris gitu. Terus karena beda soalnya kan nanti pelumurannya beda. Oke, ada gula merah, brown sugar, ada black sea salt dan black pepper, ada dill, ada daun salam, ada salmon. Ada satu lagi yang kita butuhin untuk ngebungkus, daun pisang. Nope. Saya suka banget bungkus daun pisang, tapi dalam hal ini bukan itu yang kita butuhin. But ini aluminium foil. Jadi kertas aluminium ya buat ini, yang biasa buat baking. Nah, ini nanti kita mau bungkus pakai ini. Resep yang saya mau gunain itu resep biasa yang dibikin sama bapak mertua saya. Beliau ini orang asalnya dari Skandinavia, dari Finlandia. Jadi karena udah lama bermukim tinggal di Kanada, jadi sekarang udah jadi warga negara Kanada. Nah, resep ini ya bawaan beliau dari sana, dari negara tanah airnya, tanah air asalnya maksudnya, dari Finland. Dan ini konon emang salah satu dari resep jenis olahan yang sangat umum di sana. Teman proses yang mungkin udah pernah ke sana, atau mungkin punya keluarga di sana, atau mungkin tinggal di sana, mungkin bisa leave comment, kasih komennya di sana pengalaman kalian bikin begini, atau mungkin komen tentang kesukaan kalian udah pernah nyoba yang begini dan suka banget dan pengen bikin, silakan bikin. Nah ini jadi karena saya emang suka ikan dan emang begitu saya coba langsung saya jatuh hati. Jadi saya mau, ini bakal jadi tradisi di rumah ini. Karena ini mahal ya, tradisinya yang nggak tiap hari, tapi tiap berapa waktu kalau saya lagi bisa beli ikan salmon, saya mau beli kayak gitu. Jadi oke, mari kita olah yuk. Ikutin caranya, tonton terus videonya. Nah ini untuk ikannya jangan lupa sediain tisu dapur ya yang tebal, bukan tisu wajah ya, karena teksturnya beda. Dia nggak akan ninggalin serat kertas kalau tisu dapur. Tisu dapur ini kita pakai buat ngelap-ngelap ikan. Jadi ikan salmonnya ini nggak dicuci, jangan dicuci karena kita nggak mau air masuk ke dalam daging ikannya. Jadi di tap-tap aja, di sekak-sekak gini supaya semua permukaannya kering. Nah ini kalau udah kering, salmonnya ditaburin dulu pakai brown sugar dan ini salt juga black pepper. Habis itu baru taruh di sini, ditidurin di dill bed, di ranjang daun dill ini. Oke. Mari kita eksekusi, mari kisek. Oke, ini salmonnya udah dikeringin tadi pakai tisu dapur. Sekarang saya mau siapin garamnya. Nah, ini garam sama brown sugarnya itu lebih baik dicampur dulu sebelum dilumurin di seluruh permukaan daging ikannya. Bapak mertua saya pakai patokan itu untuk 1 kilo daging, 1 kilo ikan, dia pakai 3 tablespoon garam. Nah, jadi saya sesuaikan aja. Ini kan kurang lebih ya kurang dari setengah kilo. Jadi saya pakai sekitar 1,5 tablespoon. Nah, ini tablespoon sendok makan tuh sendok makan takaran gini ya. Jangan pakai sendok makan yang buat kita makan karena beda. Nah, ini satu. Saya mau pakai kurang sedikit dari 1,5. Nah, ini
sekitar setengah lagi. Asin nggak apa-apa ya, karena memang ini buat asin. Nah, seginilah kira-kira. Tambah lagi. Saya suka soalnya kalau ikan asin. Nah, dah. Nah, gulanya ini tricky. Terus terang saya nggak tahu gulanya mesti gimana, karena dia bilang perbandingannya 4:1. Garamnya 4 bagian, si gulanya 1 bagian. Nah, ini karena garamnya 1,5 tablespoon, saya nggak tahu nih brown sugarnya mesti berapa. Jadi saya pakai feeling aja, 1/4 dari ini aja sih, 1/4 dari tablespoon ini garam. Ya kurang lebih gitulah ya kira-kira. Seputar dunia perikanan, khususnya ikan mentah dan ikan asin ini, saya punya cerita unik, lucu, bahkan mengharukan kalau buat saya. Jadi saat itu kami baru menikah, terus kami kunjungan saya yang pertama ke rumah bapak di Kanada. Jadi kami tinggal di sana beberapa saat. Nah, saat itu beliau jadi tahu kalau saya suka ikan, dan khususnya ikan asin salmonnya beliau. Ini saya suka banget gitu. Nah, satu waktu beliau ajak kami, saya dan suami, ke rumah teman-teman baiknya dia, sahabatnya yang udah seperti keluarga gitu ya. Di satu rumah sahabat baiknya itu, beliau ternyata bilang ke sahabatnya itu kalau ternyata saya suka ikan. bahkan ikan asin dan ikan mentah gitu. Dan sahabatnya itu kayak nggak percaya ngeliatin saya gitu, mata ke mata. Dan nanya bener serius, iya gitu. Oh, oke. Terus dia ngetes, dia diam sesaat gitu. Terus dia mau ngetes rupanya, dia ambil ikan kaleng dari dalam storage dapurnya dia. Terus dibukain buat saya, terus disuruh makan. Saya bilang ini apa? Itu ikan, coba kamu makan, suka nggak gitu. Dan begitu saya makan, rupanya itu ikan kaleng yang ikan asin gitu, ikan asin dan kecil-kecil ikannya, saya nggak tahu itu ikan apa, dan itu bumbunya enak banget. Jadi langsung saya makan dan saya abisin. Ternyata yang mengharukannya itu sahabat si bapak ini sama bapak saling berpandangan gitu, dan mereka senyum lebar gitu. Sampai akhirnya sahabatnya bapak tuh datengin saya, terus kasih saya pelukan erat yang hangat gitu, sambil kayak bilang kayak sesuatu yang oke, kamu bagian dari keluarga. Lucu. Habis itu ya udah, itu mengharukan banget. Saya waktu itu bingung kenapa sampai kayak gini. Ternyata akhirnya saya dapetin, saya jadi paham, karena memang di sana di sekitar mereka itu nggak banyak orang yang suka makan ikan mentah atau ikan asin, kecuali bagian dari komunitas keluarga besar mereka, orang-orang Finland. Sejak itu juga ditambah seiring waktu berjalan, saya jadi belajar bahwa ternyata komunitas orang-orang Finland di Kanada itu tingkat kekeluargaannya tinggi sekali. Dan saya juga belajar kalau ternyata orang-orang Finland itu jiwanya tuh hangat gitu ya. Begitu kita kenal mereka hangat sekali gitu jiwanya. Dan ini bikin saya merasa sangat nyaman dan beruntung udah jadi bagian dari keluarga besar mereka. Kita tutup, habis ditutup dimasukkan ke dalam kulkas semalaman aja udah cukup, karena ini nggak ada kulitnya. Walah, udah jadi, simple, cepet, praktis, cuman mahal aja. Nggak apa-apa, ini that's a nice treat. Buat sebagian orang, buat sebagian teman proses mungkin murah, nggak ada seberapanya. Tapi ya ini menu mewah saya. Ikan asin. Kalau di kita ikan asin, cuman ikan asinnya ikan asin yang ya beda style, beda rasa. Barusan Pak Su bilang ternyata dia juga mau, cuman dia nggak yang mentah. Nanti dia mau potong terus dia taruh di pan, dipanasin aja di penggorengan gitu di wajan. Halo, selamat siang teman proses. Ya, ini udah siang menjelang sore, atau sebenarnya udah sore, jam 3 ya. Ini saya baru ambil dari kulkas. Ini sebenarnya udah lebih dari overnight sih, udah lebih dari 12 jam ya. Karena kemarin kan saya bikinnya ini masuk kulkas itu sekitar jam 1.14
siang kemarin. Karena ini nggak pakai kulit, jadi kan mestinya semalaman aja udah cukup, which is kurang lebih 12 jam. Nah ini udah lebih dari 12 jam, udah double, tanpa kulit pula. Ya udah, semoga asinnya masih tolerable buat lidah saya. Mari kita buka. Oh my god, wanginya guys. Oh, tahu nggak wanginya dari mana? Wanginya tuh dari daun ini. Nih, daun dill. Nih wanginya enak banget. Pokoknya kalian yang belum pernah pakai gunain daun dill ini buat masak, coba deh pakai daun dill. Kalau nggak buat salted salmon kayak gini, minimal buat sop. Saya pernah ke satu daerah di Cina, itu ke Shangri-La tepatnya, di provinsi Yunnan. Nah itu ternyata karena Yunnan tuh tinggi ya, dataran tinggi. Di sana waktu itu pas musim dingin pula kan. Kami makan sop di satu warung makan di pinggir jalan gitu. Dan itu sop domba. Domba apa sapi saya lupa. Dan itu dia pakai cuman simple banget, garam, lada, terus sama apa mungkin bumbu kayak anis ya, star anis itu. Sama ini, lots of this. Kayaknya ada bawang putih juga, ada bawang putih. Makannya tuh seger banget. Selain dimakannya seger juga wangi, nggak ada amis-amisnya. Mantep banget. Nah, mari kita lanjut buka. Tarara. Oh lala lala. Ini dia salted salmonnya. Deg-degan nih saya. Karena ini baru pertama nyoba bikin sendiri gitu. Dulu waktu dicontohin bikin sama bapak mertua itu udah lama banget ya, udah berapa tahun yang lalu ya. Udah gitu udah cuman sekali dicontohin, terus belum pernah bikin sendiri. My god. Yeah. Ini daunnya diapain? Daunnya nggak diapa-apain, dibuang aja. Udah nggak dipakai ini. Ya ampun wanginya. Oh my god, wanginya seger. Segernya minta ampun. Ini saya harus videoin, terus kirim videonya ke bapak mertua biar dia lihat kalau saya beneran bikin. Bukan cuman ngomong aja. Tara, jadi deh. Ini dia. Salted salmon ala Skandinavia. Resep dari Bapak Jakob Pitkanen di Kanada. Thank you, Dad. And this tastes so yummy. Like exactly like what you made back in Canada. So thanks a lot for the recipe. I'll have to make you some next time you visit here. So until next time. Nah, ini terus makannya gimana dong? Makannya udah gini aja. Kayak kalian beli sushi itu kan suka ada daging mentah yang diiris-iris atau yang ditaruh diceplok-ceplokin di atas nasi gitu, nasi kecil gitu. Ya udah kayak gitu. Ini nanti diiris aja pakai pisau, set di slice gitu. Kalau Pak Su biasanya lebih suka dipanasin di wajan panas pakai minyak sedikit gitu. Cuman agak berubah warna aja, sampai berubah warna udah selesai dia makan deh. Kalau saya lebih suka yang mentah gini. Tada, jadi nih udah. Ini saya udah potong-potong, udah diiris-iris, jadi kalau mau makan tinggal ambil gitu. Nah ini saya mau coba yang pertama. Ya ampun, deg-degan, mudah-mudahan gak terlalu asin. Ini minyak alami dari lemak ikannya, lemak ikan salmon. Oh, that's so yummy. You gotta try this. If you like salmon, if you like salted fish, you gotta try this. Make this. Kalau kamu benar-benar suka salmon, suka sushi, suka ikan asin atau ikan mentah gitu, kamu harus bikin. Wajib dicoba ini. Oh my god. So freaking good. Ini rasanya ya kayak permen. Kok permen sih? Kenyal gitu, chewy. Tapi langsung lumer di mulut begitu dikunyah. Gimana tuh?
Asin nggak? Ya asin lah, namanya juga salted salmon. Namanya juga ikan asin. Ini saya bisa, ini kalau diikutin ya, saya bisa makan ini nih sehari habis. Tapi enggak lah, saya simpen buat berapa hari. Lihat. Hey teman proses, makasih udah mampir dan nongkrongin videonya Indah Proses. Jangan lupa tebar kebahagiaan, kalau berkenan klik subscribe supaya channel yang enggak terlalu mainstream ini bisa semakin berkembang. Makasih, sampai episode berikutnya. Bye for now.